Gimana nih berita yang kemarin? Berita yang gimana? Yang bocah ngerokok, terus ketahuan, akhirnya digampar sama kepala sekolah, terus teman-temannya pada mogok 600 orang dan minta buat kepala sekolahnya udah turun aja kepala sekolahnya. Ya. Nah, itu bener nggak kira-kira? Kepala sekolahnya nampar muridnya bener nggak sih? Gitu. Terus apa boleh rokok jadi apa ya? Jadi sesuatu yang normal ada di sekolah gitu. Apalagi bocah masih SMP kan. Terus apa yang dilakuin satu sekolah gitu? Ya mereka nggak mau sekolah 3 hari itu Mogok, mogok mau ke sekolah gitu nggak mau sekolah. solidaritas banget tuh anaknya. Ya tapi kan solidaritasnya nggak bener, masa temen yang ngerokok dihukum gurunya nggak terima ya kan. Otomatis itu kan sampai mungkin ya ke pemerintah ya atau kemana gitu. Ya sampai ke pemerintah daerah, gubernur, sampai akhirnya gubernurnya dipanggil ke kepala sekolahnya, terus kepala sekolahnya di nonaktifin jadi dari jabatannya gitu. Nah, berita terakhir sih itu saya dengar tuh murid-murid itu pada balik gitu ke sekolah. Bener nggak sih guru kepala sekolah Itu nampar? netizen nyalakan gubernurnya atau ke sekolahnya? Ya Apa nyalain, dulunya? nyalain gubernur juga lah kan, siswa yang salah gitu. Kenapa kepala sekolahnya yang diberhentiin gitu? Ayo. Tadi kan masih SMP ya kan. Sekarang banyak loh anak-anak dari jangankan SMP, SD udah pada ngerokok gitu kan. Jangankan eh, apa namanya satu orang tidak ketahuan, bisa jadi banyak yang ngerokok tapi kan nggak ketahuan. Ya mungkin terpengaruh di lingkungan kita juga kali ya. Apa ya? Ya bisa sih. Ya kalau misalnya kita tinggal di gurun, di gunung, mungkin nggak ada rokok ya. Bisa jadi. Mungkin gimana ya buat menyikapin Ya tapi cara kan anak masih tidak sekolah ngerokok itu. bro. Ayo. Ya kan. Tadi kan dulu zaman kita, ayo ya kan kita salah ketahuan dihukum. Sekarang gini aja bro, anak kecil kalau lagi nonton TV nih, Ya. film dulu, channel Batman dah, Batman, ya kan? Batman kan pakai sayap tuh, kostum. Ya. Jadi apa yang dia lihat itu pasti diperagain bro. Ketika filmnya udah habis, nah dia matiin TV-nya, ambil ke kamar, ambil sarung emaknya atau bapaknya, ya kan, ikat ke leher, nah, lompat-lompatan, aku Batman kan, saya juga terpengaruh kan, apa yang dia lihat pasti dia lakuin, karena dia terpengaruh di sekitar lingkungannya, gitu. Ya, siapa tahu sekolahan itu lingkungannya nggak baik atau gimana, kurang teliti atau ya kalau begitu guru-gurunya dong yang salah. Ayo. Tetaplah orang dewasa kita yang salah. Kayak mobil nabrak motor aja, walaupun motor yang nabrak, yang nyelip, yang kagak beraturan, tetap aja mobil yang disalahkan ya kan, gitu. Memang apa ya, anak buah tuh salah terus sama bos mah. Gitu. Berarti siswa yang ngerokok itu yang SMP diperbolehkan dong? Diperbolehkan sih enggak, cuma kita gimana cara menyikapin ke anak ya, itu memang tugasnya orang tua ya kan. Tapi orang tuanya ngebelain loh anaknya kemarin. Ayo. Ya kan namanya dia salah. Kan namanya orang tua, anak walaupun salah dibela terus, ya kan? Walaupun salah tuh. Walaupun salah dibela. Ya terkadang sifat dan orang tua itu kadang-kadang berbeda. Ada yang
misalnya kayak kejadian anaknya atau berantem di sekolah gitu, terus ngadu ini anaknya bocor atau kepalanya dipukul gini-gini. Ada sebagian salah satu di sisi lain orang tua yang pertama, udah nggak apa-apa, jagoan laki-laki ini, siapa tahu laki-laki atau perempuan ya kan, udah nggak apa-apa gitu. Namanya masih bocah atau bercanda gitu ya kan. Ada juga satu sisi orang tuanya juga marah, gitu. Jadi kita gimana? Berarti ya? Tergantung orang tua nih. Nah, tergantung orang tua. Jadi semua itu berarti yang tepat gimana orang tuanya kalau gitu? Kejadian kemarin harusnya orang tuanya marahin apa enggak? Kira-kira? Saya bingung juga sih kalau misalnya. Ayo. Jadi buat ini buat menengahinnya bingung juga sama di kejadian hal seperti itu gimana ya buat tapi menurut saya sih tetap salah orang tuanya kalau ngebelain gitu. Iya, belum saatnya. Mungkin gini ya, kalau di masa-masa sekolah setidaknya dia janganlah ngerokok di sekolah misalkan dia ngerokok, walaupun ini tetap salah ya gitu ya, wajar dong guru negor gitu kan, apalagi kalau tapi kan tadi kan apa katanya sih, dengar beritanya ditampar atau ditampar ya kan lah, wajar dong kalau itu jadi aturan sekolah, terus anaknya jangan ada yang ngerokok di lingkungan sekolah ya, nanti ya kan makanya saya balik lagi di satu sisi lain tuh orang tuanya ada yang terima, ada yang enggak gitu. Mungkin yang enggak terima ya berarti cara mendidiknya masing-masing kan berbeda-beda. Ya kan, cara mendidiknya ada yang dimanja, ada yang keras, ada yang cuek gitu. Saya mungkin yang netizen salahin sih ke orang tuanya lah ya pasti. Tujuannya pasti ke orang tuanya, bukan ke anak gitu. Orang tuanya belain. Karena kan mereka belain kepala sekolahnya yang nampar ya kan, netizen ya kan. Gitu. Soalnya bagi mereka zaman dulu waktu mereka mungkin zaman sekolah, mereka dihukum guru, ditampar guru, ada yang komen begitu kan. Ya mereka diem aja gitu kan, tapi sekarang cuma ditampar doang sampai ngaduk orang tua. Saya dulu aja penggaris aja begitu. Ya kan? Iya, benar ini kan? tapi dia merah aja. Itu. Memang saya bingung sama pendidikan sekarang itu, kenapa ya terlalu cengeng atau itu gitu. Makanya ini gen-gen apa sih, alpha ya. Padahal waktu sekolah dulu tuh ya, waktu SD tuh, itu kan masih kecil lah ya, masih kecil. Waktu itu saya nggak ngerjain PR, nah itu pas banget ibu gurunya yang galak, ya kan? Ngaji tuh. Nah itu kan ada penggaris besi tuh dulu namanya, ada penggaris plastik, ada penggaris besi. Nah ketika itu saya berapa orang ya, 3 orang gitu. Saya bagian 3 ngantri di belakang untuk dipukulin. Cuman dipukulinnya itu ujungnya. Begini nih. Wah, aduh. Ada yang berdarah nih, gitu. Nah, karena kesalahan kita nih, saya malu untuk menceritakan ke rumah. Karena kesalahan saya. Gitu. Kalau cerita diomelin enggak? Dulu. Pasti diomelin kan, pasti kan diomelin orang tua kan? Salah, ya kan? Cuman saya waktu itu diem aja. Iya. Tapi kalau cerita orang tua marah kan? Orang tahu juga. Nggak tahu, ya udah. Soalnya kan situ yang salah, ya kan? Iya. Pasti kan orang tua. Karena saya nggak cerita. Yang mungkin kan nakal gitu kan? Iya. Karena saya nggak menceritakan ke orang tua karena apa ya? Malu. Karena apa ya? Nanti juga ujung-ujungnya mungkin orang rumah bilangin kenapa lagi yang nggak ngerjain PR atau gimana gitu kan? Iya. Tahu juga sih. Nah itu gitu, berarti kan ada ketakutan. Nah kalau sekarang kan anak sekarang mereka nggak takut cerita ke orang tua walaupun mereka salah. Soalnya orang tua saking sayangnya pasti gua ngebelain gua nih gitu.
pasti kalau istilah kasarnya gue cerita ke orang tua, pasti gue dibelain ya, awas lu, pasti lu diomelin, dimasukin penjara. Apalagi banyak kasus-kasus sekarang anak ngadu ke orang tua terus gurunya gitu salah, di penjara dah gurunya. Kan banyak sekarang begitu. Terus kalau misalnya menurut sampean itu gimana buat menyinggapinya? Ya kan karena orang tua pendidikan yang dulu sama pendidikan sekarang tuh kita beda kan. Ya. Gimana menurut sampean buat ke orang tuanya atau ke anak? Ya pertama ya benerin dulu gitu ya, benerin dulu ininya, pola asuh orang tuanya. Pasti kan gini, dia ngerasa bahwa gini, pokoknya anak gue salah atau nggak salah, gue harus belain gitu. Nah mereka harus seimbang dong gitu, nggak boleh kalau anak gue salah berarti dia salah, gue wajib ngasih tahu. Nah kalau benar berarti apapun yang terjadi gue akan belain gitu. Nah sekarang kondisinya beda gitu, anak salah, anak benar, mau dia salah mau dia benar, orang tua tetap begitu. Pola asuhnya yang pertama, orang tua harus benerin nih. Yang kedua, mereka harus kerjasama sama guru nih gitu, kerjasama sama guru gitu. Jangan sampai mereka nggak kerjasama gitu, gurunya begini, orang tuanya begini, ya udahlah. Mungkin gini ya, pendidikan sekarang itu ya kita harus punya perjanjian kali. Perjanjian apa tuh? Perjanjian ketika anak masuk sekolah, selama di dalam sekolah dia membuat peraturan, bolehkah guru ini melakukan hal tindakan seperti ini, tapi nggak sampai di luar batas lah ya, sewajarnya aja lah ya. Biar murid ini nggak songong atau nggak batu lah kalau dibilangin gitu, ya kan. Tapi kalau saya peraturan udah ada. Mungkin harus ada perjanjian kayak gitu dulu kali ya setiap masuk sekolah. Ya mungkin ya. Kalau mungkin peraturan perjanjian. Biar nanti nggak ada di tengah-tengah, biar nggak ada yang. Berarti harus pakai apa sih istilahnya? Ada suratnya, terus ada tanda tangan bermaterainya gitu ya. Gitu. Iya dong, atas putih itu harus. Gitu. Ya hitam di atas putih lah gitu ya istilahnya ya. Tapi itu nggak menjamin juga sih menurut saya gitu. Soalnya namanya bocah sekarang, anak-anak sekarang itu mereka main belakang lebih pinter sih kalau katanya. Gitu. Kemarin tuh kayaknya karena ketahuan aja tuh, tapi kita bisa lihat ketahuan aja udah sebegitunya gitu. Apalagi nggak ketahuan. Sebenarnya sih kalau saya rasa sih anak itu takdir aja masa. Kalau menurut saya ya, kalau misalnya di hidup takdirnya dia udah bandel aja. Takdirnya dia udah baik aja. Masa menurut saya kayak gitu? Ya nggak bisa gitu dong. Ya, kan menurut saya oke. Nggak, tapi takdir itu kan ada yang bisa dirubah, ada yang bisa dirubah, gitu loh. Nah, terus dia baik atau buruk kan semua kan dia yang jalanin gitu. Dia mau jadi baik nggak, mau jadi buruk nggak, gitu kan. Nah ini dia mau berubah nggak takdirnya? Masa dia banyak sekarang ya kayak misalkan artis lah narkoba, terus masuk penjara, ya kan? Nah dia milih, dia emang mau narkoba terus gitu kan? Nah sama kayak anak sekarang gitu kan, dia emang mau bandel terus ya kan, emang dia nggak mau hidup bener, mau punya keluarga yang bener, mau punya anak yang bener kan, siklus bro gitu kehidupan itu lah. Kalau dia bandel terus, masa keturunan ntar jadi bandel semua ya kan siklus terus berjalan brother gitu ya kan. Iya nggak lagi jadi pilih. Oke. Udah saya obrolannya sampai sini. Oke, masih banyak kerjaan saya ini. Oke, siap. Ya. Ntar kita jawab lagi besok. Oke, thank you.